Dikisahkan terdapat sebuah kerajaan di tanah Jawa, tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu di dalam hutan tanpa ditemani seorang pengawal. Suatu ketika saat ia sedang asyik berburu, tak disadari ia telah masuk hutan terlalu dalam. Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Saat tengah kebingungan mencari jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba saja dikagetkan dengan munculnya seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan itu. Setelah berkenalan, diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di dalam hutan. Prabu Siliwangi lantas meminta tolong untuk ditunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Perempuan itu pun bersedia untuk menunjukkan dan mengantarkan Prabu Siliwangi keluar dari hutan. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Prabu Siliwangi sedikit keberatan dengan syarat yang diberikan, akan tetapi demi bisa keluar dari hutan, akhirnya ia pun menyetujui syarat dari perempuan cantik tersebut. Setelah beberapa hari tinggal di istana perempuan itu, tanpa terasa Prabu Siliwangi telah tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya. Rupanya Prabu Siliwangi terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Ia merasa jatuh hati dengannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Prabu Siliwangi dan perempuan cantik penghuni hutan itu menikah. Selang beberapa waktu setelah menikah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke kerajaannya dan meninggalkan istrinya tetap di dalam hutan. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja masih hidup dan telah kembali. Pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia terbangun mendengar suara tangisan bayi. Sang Prabu lalu bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu, yang ternyata ada di pintu depan istana. Sembari menggendong bayi tersebut, Prabu Siliwangi mencari siapa yang telah menaruh bayi tersebut di depan istana. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak mereka dan dia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya kepada istrinya, dalam sekejap sang istri kembali menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sesekali sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun tak pernah membuahkan hasil. Selain memiliki paras yang amat cantik, Putri Kadita juga bijaksana dan baik hati. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi menginginkan Putri Kadita untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Prabu Siliwangi yang merasa putus asa karena tak kunjung menemukan istrinya di dalam hutan, ia berniat untuk menikah lagi. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada putrinya bahwa dia ingin menikah lagi. Kadita, sudah berhari-hari ayah mencari ibumu di dalam hutan, tapi tak juga menemukannya. Ayah tak tahu harus mencari ibumu kemana lagi. Ayah merasa sangat kesepian. Bolehkah jika ayah menikah lagi, Kadita? Putri Kadita yang juga merasa kasihan menyetujui keinginan ayahnya tersebut. Dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua kemauannya selalu harus dituruti oleh Prabu Siliwangi. Namun suatu saat Dewi Mutiara merasa kecewa lantaran kasih sayang suaminya terbagi dengan Putri Kadita. Kekecewaan itu semakin menjadi setelah ia tahu bahwa suaminya menginginkan Putri Kadita sebagai penerus tahtanya. Dewi Mutiara tak mau tinggal diam. Ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita dari kerajaan. Dewi Mutiara lantas meminta bantuan seorang penyihir agar Putri Kadita diberi kutukan berupa penyakit kusta. Suatu hari selepas bangun dari tidurnya, Putri Kadita sangat terkejut. Ia melihat kulitnya tiba-tiba dipenuhi borok dan berbau tak sedap. Mengetahui hal itu, Prabu Siliwangi segera memanggil tabib untuk menyembuhkan anaknya.
Hari demi hari dan silir berganti tabib yang berdatangan. Tak ada satupun dari mereka yang dapat menyembuhkan penyakit putri raja tersebut. Semakin hari, penyakit yang diderita Putri Kadita justru semakin menjadi parah. Prabu Siliwangi sangat terpukul dan terus larut dalam kesedihan lantaran penyakit Putri Kadita tak kunjung membaik. Apalagi ia menginginkan Putri Kadita sebagai pewaris takhta kerajaan Pakuan Pajajaran. Di lain sisi, niat buruk Dewi Mutiara rupanya tak berhenti di sana. Ia lalu membujuk dan menghasut para selir dan bangsawan kerajaan untuk meminta Prabu Siliwangi mengasingkan Putri Kadita lantaran penyakit yang diderita Putri Kadita sangat menular. Mereka berdalih merasa takut penyakit tersebut akan menular ke mereka. Meski sempat menolak, Prabu Siliwangi yang mendengar pernyataan itu akhirnya menyetujui permintaan mereka untuk mengasingkan anaknya ke dalam hutan. Putri Kadita yang mengetahui niat buruk Dewi Mutiara dan atas keputusan yang diambil Prabu Siliwangi yang juga merupakan ayahnya, dengan besar hati ia pergi meninggalkan kerajaan dan masuk ke dalam hutan. Berhari-hari ia berjalan tanpa arah di dalam hutan. Sakit yang dideritanya pun tak kunjung membaik hingga pada akhirnya ia sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Karena rasa lelah yang ia rasakan, Putri Kadita memutuskan untuk beristirahat dan memejamkan matanya di salah satu batu karang. Di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya dan sang ibu mengatakan bahwa Kadita harus menceburkan dirinya ke dalam Laut Selatan agar bisa terlepas dari kutukan yang ia derita. Putri Kadita yang sadar bahwa itu bukan sekedar mimpi dan yakin bahwa itu adalah bisikan dari ibunya, ia segera bangun dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Saat tubuhnya menyentuh air Laut Selatan, borok yang terdapat di tubuh Putri Kadita perlahan menghilang dan akhirnya Putri Kadita terlepas dari kutukan itu. Akan tetapi dikarenakan sakit hati yang ia rasakan lantaran perlakuan ibu tirinya, Putri Kadita memilih untuk tidak kembali ke kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia memilih untuk menetap di pesisir pantai selatan itu dan tinggal bersama penduduk sekitar. Karena kecantikannya, nama Putri Kadita menjadi kian tersohor. Pangeran dari berbagai kerajaan kemudian datang dengan niat melamar Putri Kadita. Putri Kadita yang merasa tidak tertarik kemudian memberi syarat kepada mereka. Ia menantang para pemuda tersebut untuk mengadu kesaktian di atas gelombang Laut Selatan. Jika mereka dapat mengalahkan Putri Kadita, maka mereka berhak untuk menikahinya. Berkat kesaktian yang diberikan oleh ibunya, Putri Kadita seakan tidak tertandingi. Tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan dirinya. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat banyak sekali kisah dan legenda Nyi Roro Kidul yang berbeda di setiap daerah. Begitu juga dengan mitos yang berkaitan dengannya, khususnya yang dipercaya masyarakat di sekitar pantai Laut Selatan. Salah satunya adalah dilarangnya menggunakan pakaian berwarna hijau saat berada di pantai Laut Selatan. Dipercaya bahwa orang yang memakai pakaian hijau akan tenggelam dan dijadikan prajurit Nyi Roro Kidul. Di balik mitos tersebut, terdapat hikmah yang dapat dijelaskan secara logis. Air pantai Laut Selatan secara umum berwarna hijau kebiruan. Jika ada orang yang memakai pakaian berwarna hijau dan secara kebetulan orang tersebut terseret ombak dan tenggelam, maka pakaian hijaunya akan sangat menyulitkan tim penyelamat untuk menemukannya karena warnanya samar dengan warna air Laut Selatan. Maka dari itu, masyarakat setempat percaya bahwa menggunakan pakaian berwarna hijau dilarang saat mengunjungi pantai Laut Selatan. Mereka juga percaya bahwa di dalam Laut Selatan terdapat kerajaan gaib yang dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan.